Inflasi sendiri adanya fluktuasi tiap bulannya dari awal tahun 2025 hingga saat ini, namun masih berada dalam target Bank Indonesia sekitar 1,5 hingga 3,5%, yang mencerminkan stabilitas secara umum. Lalu BI rate berada di level tinggi 6% sehingga membuat instrumen investasi menjadi lebih menarik, seperti deposito, obligasi pemerintah SBN, dan reksadana pasar uang RDPU. Lalu, dunia usaha banyak menunda pinjaman karena suku bunga pinjaman yang naik, sehingga berdampak pada pasar saham. Untuk ekonomi, kami melihat bahwa adanya perlambatan ekonomi global dan ketergantungan komoditas mentah, yang mana pasar investasi menjadi volatil, terutama di sektor berbasis komoditas seperti nikel dan CPO yang terdampak penurunan harga. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 hanya 4,87% menunjukkan stagnansi, lalu melemahnya konsumsi rumah tangga dan swasta, serta penyusutan belanja pemerintah sebesar 300 triliun, yang dapat disimpulkan bahwa menurunnya likuiditas pasar dan kepercayaan investor. Hal selanjutnya yang dapat Michael lakukan atau klien satu lakukan adalah Michael harus memilih instrumen konservatif dan liquid seperti reksadana pasar uang, SBN retail atau deposito, lalu memilih investasi yang tidak berfluktuasi tinggi, lalu lakukan diversifikasi investasi serta up to date terhadap perkembangan BI rate dan ekonomi. Selanjutnya di sini kami menganalisis dengan instrumen Beitel. Ini instrumen yang tepat dengan melihat dari keuntungan yang paling banyak, di mana di sini keuntungan yang paling banyak ada di RDPU, reksadana pasar uang. Kami memberikan rekomendasi dengan nama Goals Action Review. Goalsnya adalah dengan tujuan mampu membayar asuransi jiwa dan dana pensiun tiap tahunnya dari pendapatannya dengan target sebesar 1 tahun, dananya minimal 18 juta sekian, dengan investasi per bulannya sebesar 1,4 juta sekian. Lalu dilanjut ke action, yang mana strateginya bisa dipakai dengan dollar cost averaging atau DCA, yang berarti menginvestasikan sejumlah uang yang sama secara berkala dengan penggunaan aplikasi atau platformnya, yaitu untuk aplikasi investasi ada Bibit, Ajaib, serta sisa uangnya dapat dialokasikan ke neobank atau Cbank. Lalu untuk tools penunjangnya bisa menggunakan budgeting Google Sheet, lalu fitur auto debit yang mana bisa dari aplikasi investasi atau bank. Lalu review, pertanyaan untuk memulai evaluasi dari investasi yang mereka lakukan. Dengan tanggapannya adalah bila adanya penyesuaian, maka perlu evaluasi lebih mendalam terkait tren saat ini. Selanjutnya adalah solusi yang kami berikan kepada klien. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Klien memerlukan perencanaan keuangan yang terstruktur untuk mengelola pemasukan dari penghasilan kerja dan pengeluaran bulanan agar dapat dialokasikan secara optimal. Klien ingin memfokuskan penghasilan yang diperoleh saat ini untuk diarahkan ke rencana investasi dengan tujuan untuk membayar premi asuransi yang dimilikinya. Kami menyediakan solusi perencanaan keuangan dalam bentuk spreadsheet yang membagi anggaran ke dalam 3 kategori utama, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi. Berikut merupakan contoh gambar dari spreadsheet yang telah kami buat. Grafik yang pertama menunjukkan bahwa kondisi keuangan dari klien sepanjang tahun ini memiliki pola yang cukup stabil, meskipun terdapat lonjakan pengeluaran pada bulan Februari sebesar 18 juta akibat pembayaran premi asuransi tahunan, serta tidak adanya pemasukan di bulan Juni karena masa liburan dan tidak adanya jadwal mengajar les. Pendapat bulanan umumnya berada di kisaran 3 juta, sementara pengeluaran setelah bulan Maret relatif rendah dan konsisten. Mulai dari bulan Mei, klien mulai rutin menyisihkan dana ke dalam reksadana pasar uang dalam bentuk tabungan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran premi tahun berikutnya. Selanjutnya, gambar diagram lingkaran menunjukkan bahwa di bulan Februari terdapat sebesar 97,3% dari total pengeluaran klien dialokasikan untuk kebutuhan, sementara hanya 2,7% digunakan untuk keinginan. Proporsi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengeluaran dalam bulan tersebut bersifat esensial dan tidak dapat dihindari. Ini menjelaskan lonjakan pengeluaran yang signifikan di bulan tersebut di mana konsumsi non-esensial ditekan seminimal mungkin demi memenuhi kewajiban finansial utama. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga adalah gambar diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa pada bulan Mei, 80% dari pengeluaran klien dialokasikan untuk tabungan, sementara hanya 20% digunakan untuk kebutuhan non-esensial atau keinginan. Ini mencerminkan pola pengeluaran yang sangat konservatif dan berorientasi pada tujuan keuangan jangka panjang
untuk alokasi dana ke tabungan, yang menunjukkan konsistensi klien dalam menerapkan kebutuhan besar di masa mendatang seperti premi dan menekan pengeluaran konsumtif secara signifikan.